Sahabatku, hari ini saya akan ketemu dengan seorang yang begitu luar biasa, begitu energik dan punya inisiatif yang begitu luar biasa yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Orang ini adalah Ketua Lazisnu MWCNO Jombang. Yuk kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi dengan saya Muhammad Subaidi Mukhtar. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan orang yang begitu luar biasa, begitu inspiratif. Beliau adalah Ketua Lazisnu MWCNO Jombang yang baru menjadi ketua, tidak sampai 5 tahun, tetapi gebrakannya begitu luar biasa di Kecamatan Jombang ini. Beliau adalah Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Bapak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Baik-baik. Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan saya di channel ini begitu ingin mengetahui inspirasi yang jadi dasar dan kemudian gerakan yang dilakukan oleh Pak Rahmat dengan Lazisnu MWCNO Jombang ini. Yang saya tahu Lazisnu itu adalah lembaga amil yang bergerak di bidang zakat, infak, dan sodako. Yeah. Tapi ya, ini ada yang unik dan menarik dari apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Barangkali bisa diceritakan kepada kami Pak Rahmat. Terima kasih. Langsung saja. Di sini kami sebagai ketua, mungkin periodenya ya masih baru. Baru berapa tahun Pak Rahmat? Mungkin 1 tahun. Baru 1 tahun. Jadi ketua. Jadi alhamdulillah untuk gerakan pertama yang saya prioritaskan adalah kaleng koin di tiap desa. Kaleng koin di tiap desa, itu yang di desa ya? Di desa, ya. Dengan peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang pertama untuk kematian, kesehatan, dan santunan yang lain-lain. Nah, itu setelah saya programkan untuk tiap tahun dengan berkisar sekitar 2 miliar. Alhamdulillah itu sudah per desa, satu kecamatan? Satu kecamatan. Oh, satu kecamatan. Satu kecamatan, 1 tahun 1 miliar. Dengan asumsi satu kecamatan ya? Satu kecamatan. Yeah. Jadi kaleng koin itu setiap desa diperkirakan 7 sampai 10 juta per desa. Per desa. Kalau 20 desa diasumsikan 8 juta per bulan. Yeah. Kali 20 berarti 160. Tahun kemarin misalnya aja berapa Pak? Belum. Ini enggak yang sudah masuk di laporan tahun 2020. Kan ini sudah jalan koin. Sudah jalan 1 tahun ini, Pak? Iya. Iya, iya. Sudah jalan. Iya. Nah, untuk laporannya saya itu persisnya di Pak bendahara. Iya, di bendahara ya. Jadi saya laporan dari setiap ranting diasumsikan 1 bulan 8 juta tiap desa. Oh, laporannya 1 tahun, 1 bulan per ranting itu 8 juta ya. Iya. Dari koin yang diletakkan di rumah-rumah itu kan, di warga NU itu. Iya. Oke. Itu jadi berarti 1 tahun kalau 1 bulan 8 juta. 8 juta tiap desa. Ya. 20 desa berarti 160. Berarti 1 tahun 2 1 miliar. tahun sekitar 2 miliar. 2 miliaran. Itu target saya sudah berhasil. Itu prioritasnya di mana, Adi? Itu prioritasnya untuk menyumbang orang yang meninggal. Oh ya, santunan. Jadi santunan kematian 1 orang setiap ada kematian dikasih 500.000 per santunan kematian itu. Dana itu dikelola di desa apa di sini Pak? Di tiap-tiap desa. Oh, di tiap-tiap desa ya. Tiap-tiap desa. Ada pengurusnya namanya itu Pak? Ada pengurus desa, pengurus ranting ada. Tidak yang ngelola khusus zakat itu? Ada, obsis ranting istilahnya. Obsis ya, obsis ranting. Apa itu obsis Pak? Apa ya? Oh, unit obsis. Unit
unit pengelola ya, Ya, unit pengelola infak dan sedekah ya. Oke. Terus setelah itu berhasil, saya mempunyai angan-angan lagi bagaimana kalau peruntukan yang biasa itu langsung habis istilahnya konsumtif. Nah, dari program LASIS yang MBC untuk berikutnya adalah untuk perekonomian. Oh, oke. Menarik maka ini, Pak. itu saya ingin mengembangkan bagaimana menciptakan orang-orang yang ekonomi lemah, pedagang kaki lima, itu yang biasanya ya bahkan lebih dari 75% itu banyak yang ngutang kepada orang-orang rentenir, dimana kalau saya hitung-hitung itu bunganya sangat, istilah saya mencekik. Ya. Nah, Itu saya bang rentenir itu pasti mencekik, Pak. Iya. Kemudian pernah saya hitung-hitung, Mbak. Saya beritahukan kepada teman-teman, ini loh, kalau sampean mempunyai hutang sekian dalam 1 tahun, hutang yang sampean hutang itu bukan milik rentenir lagi, bahkan duit sampean bunga itu sudah lebih dari yang ya. jadi umpama sampean nggak nyaur, rentenir udah nggak rugi. Iya. Nah, karena apa? Sangat banyaknya. Oleh karena itu saya mempunyai pendapat. Kaitannya rentenir itu dengan LASIS Ya, apa itu, Pak? gini, saya ingin membuat suatu kelompok pedagang kecil. Nah, dengan kelompok ini nanti kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan kerja atau pengalaman itu itu kan pengadaan atau bantuan modal kan gitu dari LASIS kepada usaha kecil atau mikro kan gitu untuk mengatasi rentenir kan gitu, ketergantungan kepada rentenir gitu kan. Itu sudah dilakukan atau belum itu, Pak? Ini sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Sudah berjalan sekitar ada 250 anggota. 250 anggota itu maksudnya? Anggota yang sudah ikut bekerja sama gitu. Di program kami, yaitu untuk meningkatkan UMKM. Istilahnya apa ya? UMKM saya beri nama ta'awun. Oke. Jadi untuk kelompok ta'awun artinya kan jadi 250 orang itu sekarang menjadi relawan LASIS ya, LASIS di MBCNO ini untuk melakukan penggalian dana atau dana? Bukan penggalian dana, gini maksudnya. Gimana? Saya punya anggota, istilahnya anggota yang ikut di dalam kelompok usaha kecil katanya. Jenengan bikin kelompok usaha kecil. Nah, kelompok usaha kecil saya suruh nabung. Tapi saya bukan karena saya ini di NU, saya ingin menciptakan setiap langkah, setiap gerakan kita itu ada nilai ibadah. Jadi di sini bukan untuk nabung, tapi bersedekah. Jadi saya mendorong setiap pengusaha pedagang kecil yang menjadi kelompok panjenengan yang 200. Sebelum kita berdagang harus diusahakan untuk bersedekah supaya dengan sedekah ini dagangan akan menjadi laris. Dan saya yakin dengan itu. Nah, jadi kalau kita nabung berarti nggak ada nilai ibadah. Tapi kalau kita sedekah, ini nilai sangat banyak sekali. Pertama, menciptakan hati tenang. Untuk menghadapi pembeli itu jadi enak. Yang kedua, dengan sedekah yakin rezeki akan lebih banyak. Itu sedekah itu yang dimaksud gimana, Pak? Jadi sedekah itu nanti dimasukkan di sini. Nah, ini dengan ini di tempat jualan. Nanti kita tempatkan ini ya. Di tempat jualannya. Oke. Dengan di tempat jualannya, maka apabila ada pembeli yang ingin ikut sedekah karena di sini ada NU-nya. Nah, ini bisa. Tapi kalau nggak ada NU-nya kita nggak bisa, Pak. Makanya ini ta'awun UMKM kan gitu. Ta'awun itu kan kerjasama kan gitu. Ta'awun kerjasama dengan di sesama usaha kecil gitu. Jadi kalau orang nabung ya, kalau nabung itu kalau kita ngasih
2.000, berarti tabungan cuma 2.000. Karena di sini ada sedekah, berarti orang lain bisa memasukkan, mungkin bisa 2.000 dengan orang lain 10.000. Nah, itu nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan di Lazis MBCNO, kalau sudah banyak, mungkin satu orang bisa di cover berapa juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dengan simpanan tabungan atau sedekah dari ta'awun UMKM itu gitu. Nah, selama ini mungkin kalau satu sudah ada pengalamannya, alhamdulillah, dana yang terkumpul, Pak. Dana yang terkumpul. Sebentar, ini program sudah lama atau baru? Oh, baru. Berapa tahun, berapa bulan? Masih 2 bulan. 2 bulan. Alhamdulillah, respon dari teman-teman sangat banyak. Dan ini belum bentuk responnya seperti apa? Melihat keuntungan orang yang ikut di program ta'awun ini, ta'awun UMKM ya. Ini orang merasa ini kita sedekah, tapi kita akan mendapat yang lebih banyak lagi. Biasanya orang-orang itu kalau sedekah khawatir duitnya, ya memang untuk realitas memang duitnya habis, istilahnya berkurang ya. Tapi kalau di sini dibanding sedekah nggak berkurang, dibanding nabung akan hasilnya lebih banyak lagi. Makanya banyak orang yang semangat ikut di 2 bulan ini. Sudah ada contoh nggak? Artinya ada pengalaman yang bisa di-share, disampaikan kepada pemirsa kami bahwa ini cara Lazis MWCNO Jombang untuk memutus mata rantai rentenir pada usaha mikro ini sudah ada konkret hasilnya itu. Alhamdulillah sudah ada. Jadi setiap baru 2 bulan masalah. Baru 2 bulan. Nah, dengan 2 bulan ini kita masih mencoba untuk mana orang-orang yang sesuai dengan arahan dari dari pengurus MWC. Kalau dia itu bisa mengikuti arahan dari pengurus MWC, insya Allah yang nabung banyak. Tapi kalau yang belum yang sedekah bukan yang nabung, Pak. Iya, sedekah. Bagaimana dia untuk mencari orang yang sedekah di tempat ini? Itu ada teorinya. Tapi kadang-kadang ada yang belum paham dengan makanya untuk 1 bulan masih sekitar diperkirakan masih 10.000, 20.000 belum banyak per kota di pantauan. Iya, di pantauan. Tapi padahal kalau menurut hitungan saya dengan perincian setiap hari 2.000, maka 1 kalang akan menjadi isi minimal. Ini dasarnya Pak Rahmat pedagang memang ya kayaknya. Ya memang itu saya senengnya orang seneng itu otak-atik atur. Ya seperti yang pernah saya Bukan, ini sudah 2 bulan katanya tadi sudah beliau jenengan matur ini sudah ada contoh konkret perkembangannya. Ini mungkin biar kawan-kawan channel saya makin inspiratif mendengar informasi ini. Barangkali ada info berapa duit yang sudah dikumpulkan selama 2 bulan. Selama 2 bulan masih uji coba ini sebenarnya uji coba. Dari uji coba ini setiap kaleng itu dalam 2 bulan itu kita sudah mengumpulkan uang sekitar hampir lebih kurang 15 juta. 15 juta ya? Iya. 2 uji coba ini masa uji padahal coba. Menurut target saya itu kalau sudah 300 berarti 50 kali 300 sekitar 15 juta setiap bulan. Setiap bulan. Nah, ini masih uji coba 2 bulan 15 juta alhamdulillah. Berarti untuk masa uji coba ini 7 juta kan 1 bulan. Dari 250 kaleng kan gitu. Saya bisa jadi mikir ini, Pak. Saya jadi mikir begini. Kalau kita ini kan saya sering di Indomaret itu kan. Ini kan model itu seperti itu sepertinya. Di Indomaret itu saya belanja misalnya atau Alfamart atau di beberapa minimarket itu donasi Pak ya, sisa uang kembalian 100 rupiah, 200 rupiah, 500 ribu. Itu se-Indonesia berapa puluh miliar 1 miliar. Padahal sini tuh pedagang kecil-kecil 250 orang relawan usaha mikro yang bekerja sama di sini 1 bulan sudah uji cobanya 7 juta. Ini untuk saya ini 15 juta kan gitu. Saya juga mohon kepada teman-teman di sebentar. Ini mohon maaf saya potong. Ini yang menarik juga Pak. Harus diinspirasikan ke yang lain ini.
Terus pentasarupannya, penggunaannya itu gimana ini? Karena di sini kan ta'awun ini Pak, ta'awun ini kerjasama kan? Ta'awun UMKM kan gitu, kerjasama atau gotong royong sesama UMKM. Terus realisasi dari penyerahan hasil dana yang ini gimana itu Pak Rahmat? Untuk menyerahkan dana, ini kami melihat kebutuhan orang-orang yang akan kita angkat. Jadi mungkin dana ini nanti yang mendapat dana enggak satu kali Pak. Jadi mungkin 8 bulan, 10 bulan dapat dana lagi, dan kalau ada karena dari urusan dia mempunyai tabungan dana yang sedekah dari dia itu banyak. Itu kalau dia mungkin dalam usahanya membutuhkan peningkatan. Di samping kita menyalurkan dana, di sini akan ada penyuluhan atau pembinaan dari untuk meningkatkan usaha orang tersebut. Tidak hanya sekedar saya kasih duit dari infak lazis, kemudian selesai urusannya kan enggak? Menarik. Jadi betul strategis ke depan ini usahanya. Jadi menyelesaikan ketergantungan kepada rentenir, tapi juga ada pembinaan pada usaha mikro yang menjadi pendampingan panjenengan semua. Ini luar biasa. Kira-kira Pak, ini pasti kan orang kalau tahu ini kan, wah ini bagus sekali, ini inspiratif sekali kan gitu. Tidak tahu apa kendalanya kan gitu. Kira-kira apa kendalanya, apa kira-kira apa? Kendala yang sebetulnya bukan kendala, tapi mungkin teman-teman anggota Nahdiyin yang menjadi muzaki itu sementara ini, selama ini orang NU itu banyak, tapi lembaga zakat yang dipercaya orang NU itu yang saya rasakan belum ada. Makanya perlu ada sosialisasi, perlu ada sosialisasi lagi dan perlu diketahui oleh calon muzaki bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang dapat dipercaya di dalam menyampaikan, mentasarufkan zakat dari para muzaki. Itu perlu artinya bahwa panjenengan dan Lazis ini, Lazis Nu MWCN Jombang ini perlu melakukan sosialisasi kepada para aghnia untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Lazis MWCN untuk kepentingan yang lebih strategis. Dan jenengan sudah memberikan bukti bahwa dengan bersama dengan yang kecil itu sudah bisa melakukan sesuatu yang mungkin ada yang menarik, kendala lain yang mungkin nanti bisa di-share kawan inspiratif saya ini bisa memberikan masukan harus seperti apa misalnya saja. Karena saya itu baru Pak, dan saya untuk kendala itu belum menemukan kendala yang serius. Jadi saya cuma mempunyai harapan bahwa tujuan dari UMKM tahun satu untuk menjadikan orang yang biasanya seneng utang itu menjadi orang yang seneng nabung. Dari orang yang seneng nabung menjadi orang yang seneng sedekah. Dari orang yang seneng sedekah menjadi kepingin saya orang yang kecil-kecil itu akan menjadi seorang yang muzaki. Berarti menjadi orang yang sukses. Itu tujuan yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat, Ketua Lazis Nu MWCN Jombang, kawan inspiratif, begitu luar biasa gagasan fakta yang ditunjukkan oleh Pak Rahmat. Ini tentu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dimanapun untuk belajar bahwa dana umat yang namanya zakat, infak dan sedekah itu luar biasa. Bayangkan untuk sekecamatan Jombang saja, MWCN Jombang dalam setahun rata-rata sudah bisa mencapai angka 2 miliar dalam dana yang dikelola dari zakat, infak dan sedekah. Ini artinya apa? Artinya dana umat begitu luar biasa yang harus kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan strategis, penguatan, pemberdayaan, kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan umat Islam dan masyarakat pada umumnya.
Sampai jumpa dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar dalam episode yang menarik dan inspiratif di channel ini di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.